Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, akhirnya kita muncul lagi, kita balik lagi untuk ngebahas Marvel, DC, dan juga superhero lainnya. Setelah vakum kurang lebih 3 mingguan ya, kita vakum karena jujur kita lagi berduka dan banyak sekali masalah-masalah di kehidupan nyata. Jadi kita terpaksa harus mengorbankan YouTube ini untuk tidak update beberapa minggu. Tapi tenang, karena banyak sekali teman-teman yang nanyain, Bang kemana? Bang apa udah vakum? Bang apakah sudah bosan bahas Marvel DC? Tenang guys, kita nggak ada bosan-bosannya membahas superhero terutama dari Marvel dan juga DC dan sebagainya. Karena apalagi sekarang sudah diumumkannya San Diego Comic Con 2022 dari Kevin Feige dan juga Marvel Studio yang makin menggairahkan kita. Karena ada banyak sekali proyek-proyek masa depan mereka ini yang keren dan menggairahkan dalam tanda kutip. Di event San Diego Comic Con kemarin secara mengejutkan Kevin Feige juga secara resmi menutup fase 4 dari MCU dan melanjutkannya ke fase 5 MCU dengan beberapa proyek yang menggelegar. Dan ternyata fase 4 ditutup oleh film Wakanda Forever dari Black Panther, dimana akan dirilis di November 2022 nanti. Dan ternyata juga fase 4, 5, 6 ini disebut dengan Multiverse Saga yang dimulai dari series WandaVision, dilanjutkan oleh series Loki yang juga memperkenalkan lebih banyak lagi tentang multiverse dan di luar dari multiverse itu sendiri. Kemudian juga akhirnya nanti Multiverse Saga ini akan berakhir dengan Avengers Secret Wars di fase ke-6 yang sangat-sangat kita nantikan. Akhirnya setelah kita cukup lama aneh dengan fase 4 yang menggantung sana sini dan banyak sekali teman-teman yang mungkin aduh MCU ini berbeda dari yang dulu, ternyata ini adalah sekedar intro atau intermezzo untuk nantinya Multiverse Saga yang lebih bombastis lagi. Apalagi dari fase 5 ini mulai kita akan merasakan dari Ant-Man Quantumania, kita akan kehadiran dari Kang The Conqueror. Akhirnya nanti berakhir di fase 5 ini, berakhir di Thunderbolt, dan akhirnya dilanjutkan lagi dan hingga berakhir The Avengers Secret Wars yang kalau dalam komik wah keren banget. Dan silakan kalian cek mungkin di komik dan berbagai cerita-cerita di YouTube bagaimana kerennya event dari Secret Wars yang sangat kita nantikan. Tapi sekarang kita akan menjelaskan lagi mungkin beberapa teman-teman yang lupa atau juga mungkin menantikan konten kita terkait dengan San Diego Comic Con. Di konten pertama kita tentang San Diego Comic Con ini kita akan menjelaskan apa saja film-film dan juga gambaran dari filmnya nanti yang sudah diumumkan oleh Marvel Studio di event San Diego Comic Con ini guys. Nah, dari rangkaian konten San Diego Comic Con khusus untuk Marvel di video ini kita akan mulai dengan beberapa pengumuman film-film apa saja dan tanggal rilis dan juga beberapa prediksi cerita, dan akan kita jelaskan satu persatu untuk kalian semuanya. So, pantengin terus video ini sampai selesai. Let's go! MCU fase 5 resmi dimulai setelah Black Panther Wakanda Forever hadir di bioskop di bulan November 2022, dan secara resmi MCU fase 5 dimulai pada tanggal 17 Februari 2023 dengan judul pertamanya adalah Ant-Man The Wasp: Quantumania. Fase 5 akan berakhir di 26 Juli 2024 dengan film Thunderbolt. Berikut adalah perkiraan tanggal rilis dari project MCU di fase 5. Yang pertama ada Ant-Man The Wasp: Quantumania yang akan dirilis di 17 Februari 2023. Film ini sendiri akan berkisah tentang Scott Lang dan juga Hope Van Dyne yang menjelajahi kembali Quantum Realm bersama orang tua dari Hope, tentu saja Hank Pym dan juga Janet Van Dyne. Film ini sendiri juga akan menampilkan Kang The Conqueror yang diperankan oleh Jonathan Majors, di mana sosok dari Kang sudah terlihat di musim pertama dari series Loki. Project selanjutnya dari fase 5 MCU ada Secret Invasion yang akan rilis di musim semi atau sekitar di bulan Maret atau Juni 2023. Samuel L. Jackson akan kembali sebagai Nick Fury, sementara Ben Mendelsohn akan mengulangi perannya sebagai Talos dalam series ini guys. Cobie Smulders juga akan kembali sebagai Maria Hill, serta Emilia Clarke juga akan bergabung di dalam proyek ini. Di dalam pertemuan di San Diego Comic Con, Cobie Smulders juga sempat mengatakan bahwa series ini adalah pertunjukan yang jauh lebih gelap. Kemudian ia melanjutkan bahwa kami akan lebih mendalami karakternya dan kami akan melihat mereka dengan cara yang baru, dan tentu series ini nantinya akan menjadi series permainan tebak-tebakan yang sangat mengasihkan untuk ditonton. Di proyek ketiga ada Guardians of the Galaxy Volume 3 yang akan rilis di 5 Mei 2023. Guardians of the Galaxy Volume 3 akan menjadi akhir dari petualangan Peter Quill dan juga teman-temannya. Tapi memang James Gunn selaku sutradara juga menjelaskan bahwa beberapa karakter akan mengakhiri kisah mereka, tapi beberapa karakter juga masih punya peluang untuk melanjutkan kisahnya di film-film crossover MCU selanjutnya. Para pemeran inti akan kembali termasuk dari Chris Pratt, Karen Gillan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, dan juga Pom Klementieff.
Di antara wajah-wajah baru ada Maria Bakalova yang akan memerankan Cosmic Space Dog dan Will Poulter yang akan memerankan superhero Adam Warlock. Guardian of the Galaxy Volume 3 akan menjanjikan cerita yang fantastis dan melanjutkan kisah pencarian para Guardian dalam menemukan Gamora 2014 yang selamat dari pertarungan di film Avengers Endgame. Di proyek selanjutnya ada series Echo yang akan rilis di musim panas atau di sekitar bulan Juni hingga September di tahun 2023. Series Echo akan fokus pada karakter Maya Lopez alias Echo. Dia adalah hero wanita tunarungu yang diperankan oleh Alaqua Cox yang juga tunarungu, yang kisah awalnya sudah dijelaskan di series Hawkeye pada tahun 2021. Vincent D'Onofrio juga akan terlihat dalam series ini sebagai Wilson Fisk alias Kingpin. Selain Kingpin, makin lengkap lagi series Echo juga akan membawa kembali Charlie Cox sebagai Matt Murdock ataupun Daredevil sebelum ia tampil di seriesnya sendiri nanti di fase 5 MCU. Tampil pertama kali sebagai cameo di Spider-Man No Way Home, Matt Murdock akan tampil pertama kali juga dengan kostumnya di series Echo ini guys. Di trailernya juga kita bahkan sudah melihat penampilan suit dari Daredevil versi MCU, di mana Daredevil akan mengenakan suit kuning merahnya sesuai dengan yang ada di dalam komik. Proyek selanjutnya dari MCU fase 5 ada The Marvels yang akan rilis di 28 Juli 2023. Kisah dari film The Marvels akan fokus pada karakter superhero Carol Danvers ataupun Captain Marvel bersama dengan Kamala Han atau Miss Marvel. Tidak lupa juga Teyonah Parris akan berperan kembali sebagai agent Monica Rambeau di SWORD. Film The Marvel akan disutradarai oleh Nia Da Costa. Sementara Brie Larson akan menjadi bintang utama di film MCU-nya sendiri pada tahun 2019 lalu, Iman Vellani juga akan menjadi bintang utama setelah mendapat pujian kritis dari series Miss Marvel yang sudah tayang di tahun 2022 kemarin. Proyek selanjutnya ada Loki Season 2 yang akan rilis di musim panas atau sekitar bulan Juni hingga September di tahun 2023. Loki Season 2 adalah salah satu series MCU yang paling dinanti oleh fans MCU. Loki Season 2 diperkirakan akan mengungkap lebih banyak lagi tentang konsekuensi mengganggu alur waktu oleh Loki dan juga Sylvie di akhir season pertama dari seriesnya. Bahkan sudah ada beberapa bocoran set syuting untuk series Loki dan kita benar-benar tidak sabar untuk menantikan apa yang Loki akan lakukan setelah Kang the Conqueror mulai beraksi. Proyek selanjutnya dari fase MCU ada Blade yang akan rilis di 3 November 2023. Blade adalah salah satu karakter paling ikonik di Marvel Comics. Kevin Feige memperkenalkan Mahershala Ali sebagai Blade di Helha di San Diego Comic Con 2019 lalu. Bahkan si manusia setengah vampir ini juga sudah ditampilkan suaranya di adegan post-credit scene dari Eternals pada tahun 2021 silam. Mahershala Ali akan bergabung bersama dengan Aaron Pierre dan juga Delroy Lindo dalam film yang akan disutradarai langsung oleh Bassam Tariq. Di event San Diego Comic Con ini, Kevin Feige juga mengatakan bahwa syuting untuk Blade akan segera dimulai di Oktober 2022. Proyek selanjutnya ada Ironheart yang akan rilis di musim gugur atau sekitar bulan September hingga Desember 2023. Series Ironheart adalah tentang Riri Williams, seorang penyihir teknologi berusia 15 tahun yang menciptakan baju zirahnya sendiri dan akhirnya menjadi sosok Ironheart. Sebagai pewaris dari karakter Tony Stark di MCU, Riri Williams akan diperankan oleh Dominic Thorne. Thorne akan memulai debutnya sebagai karakter Riri Williams di Black Panther Wakanda Forever. Bahkan di teaser dari Black Panther kita juga sudah melihat Riri Williams bertemu dengan Shuri dan membuat logo unik berbentuk hatinya sendiri. Proyek MCU selanjutnya ada Agatha Coven of Chaos yang akan rilis di musim dingin atau sekitar Desember hingga Maret 2024. Agatha Coven of Chaos merupakan spin-off dari WandaVision dan berfokus pada karakter Agatha Harkness yang merupakan seorang penyihir jahat. Sebelumnya series ini berjudul Agatha House of Harkness, tapi judul barunya akhirnya terungkap di San Diego Comic Con pada tahun 2022. Series ini kemungkinan akan mengungkapkan lebih jauh lagi masa lalu dan juga masa sekarang dari Agatha Harkness, termasuk melihat nasibnya setelah disihir untuk tetap berada di Westview oleh Wanda. Proyek MCU selanjutnya yang juga menggemparkan adalah Daredevil Born Again yang akan dirilis di musim semi atau sekitar bulan Maret hingga Juni 2024. Series besar Daredevil ini akan menampilkan 18 episode dan menandai masuknya Charlie Cox sebagai Matt Murdock di Disney Plus secara resmi. Vincent D'Onofrio juga akan kembali sebagai Kingpin di series ini. Sejauh ini tidak ada anggota pemeran lain yang telah dikonfirmasi, tapi kita benar-benar yakin bahwa karakter yang ada di series Daredevil versi Netflix juga sedikit banyak akan mulai berdatangan ke MCU, termasuk godaan untuk cameo dari Punisher versi MCU.
Project MCU fase 5 selanjutnya ada film Captain America New World Order yang akan dirilis di 3 Mei 2024. Pengumuman dari Kevin Feige tentang film Captain America baru ini adalah salah satu momen terbesar yang ada di San Diego Comic Con 2022. Tentu ini akan menjadi pertama kalinya bagi Anthony Mackie memerankan Captain America di layar lebar. Di dalam series The Falcon and Winter Soldier pada tahun 2021 silam, karakter Mackie Sam Wilson terlihat berjuang dengan identitas barunya sebagai Captain America sambil tetap mempertahankan pahlawan super lamanya, tentu saja Falcon. Captain America New World Order akan membawa wibawa dan kemantapan Sam Wilson sebagai Captain America yang baru. Project terakhir dari fase 5 ada Thunderbolt yang akan dirilis di 26 Juli 2024. Thunderbolt adalah sebuah film yang akan menampilkan perkumpulan dari penjahat super Marvel yang akan menyebabkan kekacauan. Secara resmi Kevin Feige juga mengatakan bahwa fase 5 akan ditutup dengan film Thunderbolt ini. Sama seperti dalam komiknya, beberapa penjahat super akan berkumpul dan menamai mereka sebagai grup dari Thunderbolt. Yang paling terkenal dari beberapa karakter tersebut ada Baron Zemo, dan kita benar-benar menantikan beberapa penjahat super lain akan berkumpul dengan Thunderbolt ke depannya. So itulah beberapa deretan project-project MCU yang hadir di fase 5 yang sangat menjanjikan untuk kita tunggu. Tapi ada beberapa pengumuman-pengumuman menarik juga yang hadir di San Diego Comic Con kemarin guys. Sesuai dengan rencana Marvel Studio, fase 4 hingga fase 6 akan disebut sebagai Multiverse Saga. Multiverse Saga dimulai dengan WandaVision yang hadir di fase 4, kemudian akan berakhir di fase 6. Secara mengejutkan, Kevin Feige juga ternyata memberikan bocoran 3 film baru yang akan hadir di fase 6 MCU. Film pertama dari fase 6 MCU adalah Fantastic Four dan akan rilis di 8 November 2024. Pengumuman dari Fantastic Four ini benar-benar tidak terduga. Yang paling mengejutkan lagi, Kevin Feige makin membuat fans MCU shock berat setelah mengumumkan 2 film Avengers baru lagi ke depannya. Yap, Fantastic Four akan diikuti oleh film Avengers The Kang Dynasty yang akan rilis di 2 Mei 2025 dan Avengers Secret Wars yang akan rilis di 7 November 2025. Avengers Secret Wars akan menandai akhir dari fase 6 dan dengan demikian ini akan menjadi penutup dari Multiverse Saga MCU. Untuk menggoda kalian dan semakin membuat kita semangat, ini beberapa prediksi untuk film-film yang hadir di fase 6. Let's go! Nah, setelah mendengar beberapa pengumuman project dari MCU lewat San Diego Comic Con 2022 kemarin, bagaimana pendapat kalian untuk masa depan MCU mendatang? Apakah lebih menarik atau justru lebih jelek dari Infinity Saga sebelumnya? Menurut kita ini akan jauh lebih menarik karena jangkauannya sangat luas, apalagi ngomongin soal multiverse, dan ini sangat menjanjikan dan semakin membuat kita bergairah guys. Kalau ada beberapa teman-teman yang bilang bosan lah, inilah, ini adalah wajar mereka bilang seperti itu karena fase 4 memang ini sebagai intro, intermezzo. Jadi kedepannya ini akan lebih serius lagi dan kita akan sangat bergairah. So buat teman-teman yang gak mau ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru terkait Marvel, DC hingga ke hero lainnya, jangan lupa untuk terus gabung di video-video kita dan kita akan jabarkan beberapa informasi, teori dan yang lainnya, dan pastinya hanya di channel ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Nantikan selanjutnya ada beberapa teori-teori yang akan kita jabarkan di video-video selanjutnya. Pastikan kalian semuanya subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.